Pemberian taufik oleh Allah itu lebih berharga dari pemberian kita kepada Allah, yaitu ibadah yang kita lakukan itu. Taufik itu hadiah Allah kepada kita. Sedangkan sembahyang persembahan kita kepada Allah. Apa persembahan kita ini? Kalau Allah berikan taufik itu luar biasa, kita bisa bersedekah, taufik Allah itu nilai lebih tinggi berbanding persembahan kita kepada Allah. Apa persembahannya? Sembahyang. Kocik itunya. Kenapa kecil? Karena kita hamba yang hina. Banyak tak sempurna sembahyang kita. Baru sembahyang tak apa-apa diingat. Pikiran kita tak hinggap kemana-mana. Itulah kita persembahkan kepada Allah. Oleh karena itu, dimudahkan sembahyang itu lebih tinggi nilainya dari nilai sembahyang kita itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-tawfiqa min jaza'il 'amal. بل هو أكبر وأحسن جزاء المؤجل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عز وجل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المكرم المبجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد خير المرسل وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه إلى يوم الحكم والفصل. أما بعد. Tuan-tuan para khalifah, para mursyid, para asatidz, para alim ulama, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul berhimpun di majlis ilmu ini di Madrasah Syekh Abdul Wahab Rukhan Al-Khalid Naqsyabandi. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Al-hikmatu tsaminah wa tsamanun min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-88 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Kata beliau, kafa min jazaihi iyaka ala ta'ah ar-radiyaka laha ahla. Cukuplah
daripada balasan Allah kepada engkau atas taat yang engkau lakukan itu, bahwa Allah meridai bagi engkau ahli bagi taat itu. Atau boleh juga kita terjemahkan, cukuplah sebagai balasan Allah atas ketaatanmu ketika Dia meridaimu sebagai pelaku ketaatan. Itulah hadirin dan hadirat sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-88. Maksudnya adalah hidayatuhu wa taufiquhu wa i'anatuhu iyyaka 'ala at-ta'ah kafa jazaan 'ala ta'atik bal huwa ahsanul jazaa wa illa fasifatuka dzatiyatul asliyah at-takasul 'anit ta'ah wa 'adamul i'tina' biha. Fa idza waffaqaka maulaka lil qiyam biha kana dzalika jazaa'an muajjalan fid dunya wa ma fil akhirah minal jannati wa na'imiha wan nazari ila wajhihil karim famuddakhirun lak. Qala ta'ala wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa aydan fa anta 'abdun haqirun la tastahiqqu khidmata malikil mulk fa idza ja'alaka khadiman lahu wa radiyaka ahlan laha fa huwa minnatun 'azimatun minhu 'alaihi. Bermula hidayah Allah, hidayatuhu, taufik Allah, serta pertolongan Allah, i'anah. Bermula hidayah Allah, taufik Allah, serta pertolongan Allah kepada engkau atas taat yang engkau lakukan. Sebuah taat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian, itu memerlukan 3 hal. Sebuah taat yang diterima oleh Allah itu memerlukan 3 hal. Yang pertama adalah hidayah, yang kedua adalah taufiq, dan yang ketiga i'anah, pertolongan Allah. Apa maksudnya? Apa artinya? Artinya, dengan hidayah itu kita mengetahui bahwa taat itu adalah taat. Dengan hidayah itu kita mengetahui, tahu kita bahwa taat itu adalah taat. Makanya orang banyak minta hidayah. Dan dengan taufik Allah, Allah mudahkan kita menjalankan taat itu. Dan dengan inayah, pertolongan Allah, Allah tolong kita menyempurnakan yang sempurna sebuah ketaatan. Kafa jazaan ala ta'ati, sudah cukup atas balasan taat engkau itu, ganjaran atas sebuah taat yang kita lakukan. Hadirin dan hadirat sekalian, adalah hidayah, taufik, pertolongan Allah. Ini sudah cukup imbalan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga-tiga ini yang Allah berikan kepada kita, hidayah, taufik, dan i'anah, itu merupakan sebaik-baik balasan dari Allah untuk kita. Contoh, kita sembahyang. Kita bisa melakukan sembahyang dengan sempurna, hadirin sekalian, dan sembahyang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang maghrib tadi itu sudah balasan yang luar biasa dari Allah. Bisa aja kita sembahyang, itu balasan dari Allah. Kita bersedekah
dengan benar dan diterima oleh Allah, itu merupakan satu balasan yang hebat dari Allah kepada kita. Bahkan tuan-tuan serta hadirin sekalian, duduk di majlis ilmu ini merupakan hidayah, taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, merupakan balasan yang Allah segerakan untuk tuan-tuan sekalian. Wa illa fasifatu kadzatiyatul asliyatu at-takasur. Jika tidak ada hidayah, jika tidak ada taufik dan pertolongan Allah, sifat manusia itu aslinya itu adalah at-takasul, malas dan meremehkan ketaatan-ketaatan itu. Jadi semua kita ini malas. Jadi kenapa tuan-tuan datang ke tempat ini, majelis ilmu ini? Karena Allah beri kepada tuan hidayah, taufik dan pertolongan Allah. Jadi ternyata sifat manusia itu asli. Fasifatu kadzatiyatul asliyatu at-takasul, malah. Jadi kita dapat hadir ke majlis ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesehatan kita, ada mobil kita, ada motor kita, bukan karena itu, tapi karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu cara memandangnya, jauhlah sifat ujub itu dari kita. Kalau kita memandang diri kita yang hadir itu, diri kita yang sembahyang itu, muncullah ujub dan berpotensi kepada meremehkan orang lain. Ujub tak akan terima Allah ibadahnya. Oleh karena itu hadirin dan hadirat sekalian, apabila Allah memberikan kepada engkau kemudahan sehingga bisa melakukan taat, maka itu merupakan balasan yang disegerakan oleh Allah kepada engkau di alam dunia ini. Terulang lagi cerita kemarin itu. Balasan yang Allah segerakan kepada kita. Mudah kita sembahyang, mudah kita bersedekah, mudah kita menuntut ilmu, itu merupakan balasan yang Allah segerakan untuk kita di alam dunia ini. Adapun balasan-balasan akhirat, kenikmatan akhirat, wan nazari ila wajhil karim, dan memandang kepada zat Allah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, itu akan ditunda, disimpan, dibalas pada hari kemudian nanti. Kita nak menengok Tuhan, hadirin sekalian, di akhirat nanti di surga. Pertanyaannya adalah, adakah kita bisa melihat wajah Allah itu, melihat Tuhan? Jawabannya bisa dengan mata zahir kita ini. Dan itu akan dibahas nanti pada hikmah yang ke-113. Dalam 5 bulan lagi lah. 5 bulan lagi, ada puasa lagi kan, perai itu. Kita melihat Allah di akhirat tergantung mata hati kita melihat Allah di alam dunia ini. Kita melihat Allah itu dengan mata zahir nih, mata ini tergantung bagaimana mata hati kita melihat Allah di alam dunia ini. Dengan mata hati, ciptaan-ciptaan Allah ini. Berapa banyak kita bisa melihat Allah, tergantung orang itu berapa banyak mata hatinya melihat Allah Subhanahu wa taala di alam zahir ini. Dan melihat Allah itu, hadirin sekalian, itu di akhirat. Jangan coba-coba minta memandang Allah. Udah pernah kejadian Gunung Tursina hancur. Bau cahaya itu sekuku ini. Cahaya itu kata riwayat satu kuku ini, sekuku ini kecil, ditajalikan ke Gunung Tursina itu, pecah Gunung Tursina. Nak minta Allah, coba. Bahkan pernah kita sebutkan, bermimpi aja, wali Allah bermimpi masuk surga, makan makanan surga, setelah bangun dari tidurnya, terbangun dari tidurnya beberapa hari, muntah menengok makanan dunia ini. Itu baru mimpi. Kalau botol masuk, dikasih bidadari, ada juga wali masuk surga, mimpi masuk surga, diberi bidadari kepadanya.
Tidak berapa lama dia bangun, bonci nengok bininya. Jadi ibu-ibu yang ada di belakang, kalau suami itu bangun dari tidurnya, dalam seminggu bonci setelah bangun dengan ibu, mungkin wali itu. Wali osah wali itu. Itu nanti wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tak bisa balasan akhirat itu diberikan langsung kepada kita yang hidup di alam dunia ini, tak bisa. Sedangkan cincin atau gelang saja, contoh hanya sembahyang maghrib, imbalannya gelang, Allah berikan pada malam hari ini gelang itu, atau siang harinya pada matahari. Tolok kita begitu? Tak tolok kita. Oleh karena itu, ganjaran yang Allah segerakan itu adalah ganjaran yang sesuai dengan ukuran alam dunia ini. Adapun untuk akhirat, kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, akan disempurnakan nanti di akhirat. Begitu ya. Tak ada yang tua di surga itu, muda semuanya. Ya, muda semuanya. Dan tak ada bosan. Tak bisa kita menceritakan surga itu dengan sempurna karena kita pernah sebutkan tidak ada siang, tidak ada malam. Tidak ada pagi dan petang. Adanya siang, adanya malam, pagi dan petang, hanya tanda-tanda saja. Ingatlah karena dalam surga tidak ada matahari, bulan dan bintang. Seingat itu. Jadi pahala sembahyang tadi Allah akan berikan kita di surga. Akan tetapi Allah sedikit-sedikit Allah berikan ganjaran sedikit-sedikit untuk alam dunia ini. Nanti di akhirat disempurnakan. Tapi untuk sekarang ini Allah kirim sedikit demi sedikit. Apa dia? Kemarin sudah kita sebutkan, kita ulang sedikit. Di antara ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah seperti yang tersebut dalam hikmah yang ke-87, al-hayatut thayyibah. Elok sembahyang kita tu, Allah akan berikan ganjaran segera, kontan, naqdan. Di antara ganjaran yang segera itu yang sesuai dengan alam dunia ini adalah al-hayatut thayyibah. Banyak maksud hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Di antaranya adalah ar-rizqul halal at-thayyib. Rizki yang halal dan baik. Artinya ada yang halal tak baik. Contohnya bertani. Bertani tuan-tuan sekalian, berladang tuan-tuan. Hasilnya itu halal, tapi hasil menjadi tidak baik kalau tak sembahyang. Memancing tuan-tuan, hasilnya halal. Kadang-kadang ikan di situ obang gulut-gulut itu dia. Gulut nih banyak dia, gulut. Di situ obang, di situ pula banyak ikan. Hasilnya halal, tapi kalau tidak sembahyang tak baik. Jadi ganjaran yang disegerakan Allah itu diantaranya adalah ar-rizqul halal at-thayyib. Makanya pada pedagang sekalian, kalau sudah nakus dalam di Islam ini tutup, bersegeralah untuk kenosah. Begitu supaya mendapatkan hidayah, taufik dan i'anah itu mesti diraih, jangan ditunggu. Hidayah jangan ditunggu. Dan tempat hidayah itu nosah ini, masjid, surah, musalla. Begitu dia. Jadi para pedagang sekalian, dimanapun anda berada, khususnya di tanah 100 nih, Islam nih, kalau terdengar sudah nakus dalam, bersegeralah, bersiap-siap. Kalau dulu mudah tuan-tuan sekalian, pedagang-pedagang dulu, nanti kalau sudah nakus dalam ditutup aja, apa itu dagang itu, tinggalkannya, genai, jangan coba, losap. Kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah, kemudahan atau keluar dari kesulitan.
Apalagi ganjaran yang Allah berikan sedikit-sedikit itu, yang sesuai dengan ukuran alam dunia ini, kemudahan dalam segala urusan, pengampunan dosa, ketentraman hati. Jadi ganjaran-ganjaran ini yang disebutkan tadi dikirim ke dunia atas taat yang kita kerjakan, hadirin dan hadirat sekalian. Namun ganjaran yang paling baik itu, ganjaran itu adalah hidayah, taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau wa aidan fa anta 'abdun haqirun la tastahiqqu khidmata malikil muluk. Dan engkau tidak adalah seorang hamba yang hina. Tidak berhak engkau itu sebenarnya berkhadam. La tastahiqqu khidmata malikil muluk. Tidak berhak sebenarnya engkau berkhadam kepada raja sekalian raja, Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah menjadikan engkau sebagai khadam, Allah jadikan engkau sebagai pegawai Allah Subhanahu wa taala, Allah meridhai engkau, maka itu pemberian besar dari Allah kepada engkau, hadirin sekalian. Jadi kita ini abdun hakir, hamba yang hina dina. Kenapa? Li'annal malika la yad'u li khidmati illa man yurid an yukrimahu wa la yudkhilu hadratah illa man yurid an yu'azzimahu wa yaj'alahu mahbuban lah. Karena seorang raja itu tidak memanggil untuk berkhidmat kepadanya kecuali orang yang dia kehendaki memuliakannya. Allah tidak memasukkan orang itu ke hadrahnya, melainkan orang yang dikehendaki Allah membesarkannya dan menjadikannya kekasih bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini, hadirin sekalian. Kita ada seorang raja, kita punya raja agung dan mulia. Sedang kita nih abdun hakir, hamba yang hina dina, rakyat jelata, begitulah. Lalu kita yang miskin nih, yang tidak ada apa-apanya, diundang oleh raja yang agung tadi, yang kaya, yang hebat, datang ke istananya. Raja hebat mengundang kita rakyat jelata untuk datang ke istana yang mewah, sedangkan kita punya rumah gubuk. Datanglah kita ke istana tadi. Dapat kita bayangkan bagaimana seorang yang begitu miskinnya dan dikenal miskinnya datang ke istana, diundang oleh seorang raja yang agung tadi. Datanglah kita dan masuklah kita ke istana. Hadirin dan hadirat sekalian, walaupun kita tidak diberi makan dalam istana itu, tidak diberi minum dalam istana itu, tidak diberi hiburan-hiburan dan lain-lainnya, hanya datang masuk ke dalam istana, maka itu merupakan satu kehormatan besar sebagai rakyat jelata. Usah makan lagi, usah minum lagi, usah ada hiburan lagi, masuk aja ke istana tuh, penghormatan luar biasa bagi seorang rakyat jelata, diundang oleh raja yang agung. Kalaupun makan tak selera, tak sesuai menunya, banyak tak sesuai. Itu pernah diundang ke hotel mewah, tinggal bersilam. Tak selera nengok makan hotel gitu. Mana selera? Kita suka belacan biasanya, sambal belacan, sambal ladu kan, daun ubi dan lain-lain. Jadi hadirin sekalian, masuk saja kita ke istana, tidak makan, tidak minum, tidak ada hiburan, masuk saja, jumpa, itu adalah pemberian yang sangat besar. Ini adalah contoh kita ibadah kepada Allah, sembahyang contohnya. Begitu kita sembahyang, berarti kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala.
sembahyang itu, tuan-tuan jangan lupa, kita sembahyang itu artinya kita mendapat undangan Allah masuk ke hadratullahi subhanahu wa ta'ala. Andai kata pun tidak ada balasan selain kita diundang oleh Allah, tak ada balasan dari sembahyang itu, dapat aja kita sembahyang, dimudahkan kita sembahyang, dimudahkan menuntut ilmu, itu sudah balasan yang luar biasa dari ketaatan yang kita buat itu. Jadi kita mampu sembahyang dengan benar, dengan baik, diterima Allah sembahyang kita. Ini sebenarnya balasan yang sudah luar biasa dari Allah, yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang-orang yang diundang Allah itu artinya orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena raja tidak akan mengundang orang yang tidak dia percayai. Tidak. Yang diundang raja adalah orang-orang yang dicintai. Nampaknya tuan-tuan, kita ini adalah orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sembahyang dengan benar. Ini laksana kita diundang masuk ke dalam istana raja, masuk ke hadratullahi subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang diberi kemudahan untuk sembahyang itu. Tidak semua orang diberi kemudahan untuk sembahyang. Tidak semua. Jadi andai kata kita sembahyang kita tidak dibalas dengan apa-apa, sembahyang kita 5 waktu berjamaah tidak diberikan surga, tidak diberikan fasilitas surga dan lain-lainnya, hanya diberi kemudahan Allah untuk sembahyang, itu sudah balasan yang luar biasa. Saya banyak minta lagi, tapi doa panjang umur tetap ya, itu memang tak keluar dari doa, pasti minta panjang umur. Heran juga gitu. Hadirin dan hadirat sekalian, dari sekian banyak ini dia kaum muslimin yang jumlahnya miliaran, tidak adalah pengetahuan tentang itu, jumlahnya tak ada pengetahuan saya tentang berapa jumlah data yang sebenar jumlah kaum muslimin di atas bumi Allah sekarang ini. Tetapi hanya sedikit yang dipilih Allah untuk masuk ke istana Allah. Islamnya ada 2 dusun. Ada 2 dusun. Tidak semuanya dipilih Allah untuk masuk ke istana Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ke hadratullahi subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang melakukan salat dengan sempurna, orang-orang yang baca Quran dengan sempurna, itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fattawfiqu lil ibadah ahsanu min wujudiha, lianna at-tawfiq min Allah ilaihi wal ibadah minka ilaihi wa ma kana min Allah ahsan wa azka. Taufik untuk ibadah itu, taufik untuk ibadah kita diberi kemudahan untuk ibadah. Taufik Allah itu lebih baik dari ibadah itu sendiri. Kita dimudahkan untuk sembahyang. Hadirin sekalian, kita dimudahkan untuk sembahyang, maka kemudahan kita untuk sembahyang itu lebih berharga dari sembahyang itu sendiri. Jangan salah. Kemudahan kita sembahyang, kemudahan kita bersedekah, kemudahan kita menuntut ilmu, itu lebih baik dari kita sembahyang itu sendiri. Kenapa? Karena kita bisa sembahyang karena ada hidayah, taufik dan pertolongan Allah. Kita dikuasakan Allah sehingga kita bersedekah, dan kita dimudahkan Allah untuk bersedekah. Kemudian kita bersedekah. Bersedekahlah kita. Hadirin sekalian, kemudahan bersedekah itu nilainya itu lebih tinggi dari sedekah itu sendiri.
Bukan mudah nak mencari orang bersedekah ni. Yang polik banyak. Makan bertiga, pas nak bayar, panggilnya pelayan tu, "Engkau berapa harganya?" Untuk dia aja. Yang dua lain dibiarkannya. Itu namanya bakhil. Ada syuh lagi namanya. Di atas bakhil tu syuh. Polik luar biasa. Pas waktu bayar, pura-pura sakit poi. Ke belakang. Memang tak nak bayar terus dia. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kemudahan bersedekah itu nilainya lebih tinggi dari bersedekah itu sendiri. Dan tidak mudah kita untuk bersedekah. Taufik itu datang dari Allah kepada kita. Sedangkan ibadah itu dari kita kepada Allah. Taufik dari Allah. Ibadah itu dari kita kepada Allah. Pemberian taufik oleh Allah itu lebih berharga dari pemberian kita kepada Allah, yaitu ibadah yang kita lakukan itu. Taufik itu hadiah Allah kepada kita. Sedangkan sembahyang persembahan kita kepada Allah. Apa persembahan kita ini? Kalau Allah berikan taufik itu luar biasa. Kita bisa bersedekah, taufik Allah itu nilai lebih tinggi berbanding persembahan kita kepada Allah. Apa persembahannya? Sembahyang. Kecil itunya. Kenapa kecil? Karena kita hamba yang hina. Banyak tak sempurna sembahyang kita. Baru sembahyang tak apa-apa diingat. Pikiran kita tak hinggap kemana-mana. Itulah kita persembahkan kepada Allah. Oleh karena itu, dimudahkan sembahyang itu lebih tinggi nilainya dari nilai sembahyang kita itu sendiri. Payah sembahyang ni, gangguannya. Baru nak sembahyang ni, tak apa tinggi. Itulah syaitan. Ingat bisa nak berkojo lagi. Ya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, balasan taat yang Allah berikan seperti tersebut sebelumnya, rezeki yang halal, Allah berikan jalan keluar dari kesulitan, dimudahkan segala perkara-perkara, diampuni dosa. Ini adalah ganjaran-ganjaran taat yang diberikan Allah kepada kita, yang Allah segerakan pahala itu di atas dunia ini. Itulah dia. Dan di antara ganjaran-ganjaran itu yang paling tinggi adalah taufik Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa aslu sa'adatika fid dunya wal akhirah. Taufik itu merupakan pokok keberuntungan engkau di dunia dan di akhirat. Orang yang banyak ilmu, tapi kalau tidak dapat taufik dari Allah, tak akan bisa mengamalkan ilmunya itu. Sekian banyak dia mengikuti pengajian-pengajian, tapi kalau Allah tidak memberikan dia taufik, dia tidak akan mampu mengamalkan apa-apa yang dikajinya itu. Setebal apapun buku kitabnya, kalau tidak dapat taufik dari Allah, susahlah dia mengamalkan ilmu-ilmunya. Itulah maksud fahuwa aslu sa'adatik fid dunya wal akhirah. Taufik itu adalah pokok atau modal keberuntungan engkau di dunia dan di akhirat. Apa tanda-tanda orang yang tidak diberi taufik ini? Ya. Apa tanda-tanda orang yang tidak diberi taufik ini? Diagak-agaklah. Ya. Al-awwal, yang pertama, la yashkurullah. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini tanda orang yang tidak diberikan atau tidak mendapat taufik. Maksud tidak mensyukur nikmat Allah ini, dia menggunakan rizki kepada hal-hal yang tidak menguntungkan di akhirat. Nikmat yang didapat digunakan kepada hal-hal yang menyusahkan dirinya. Dulu pernah kita membahas hubud dunia ni, cinta dunia ni ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Cinta duit silakan untuk bersedekah. Cinta harta untuk membangun masalah umat silakan.
Bahkan kita mencintai jabatan pun boleh, dengan jabatan menegakkan keadilan, tidak menyusahkan kita di akhirat. Cinta kepada dunia yang tidak dibenarkan itu, apabila mencintai itu menyusahkan kita di akhirat. Goma duit untuk maksiat kepada Allah. Cinta jabatan tidak menegakkan keadilan, bahkan berbuat semena-mena, itu dilarang oleh agama kita. Nah, jadi hadirin dan hadirat sekalian, tidak bersyukur, maka berdoalah kita. Hadirin sekalian, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wah, itu elok tu doa begitu tu. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik padamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan doa asal doa Allahumma tawil umri, Allah panjangkan umurku, itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, la yantafi bi'ilmi, tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Ilmu banyak, pelbagai ilmu dituntut, tapi tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, tentang ilmu ini tadi ini, niat menuntut ilmu ini mestilah jelas. Kita menuntut ilmu ini bukan yang kita pentingkan menyampaikan, dihafalnya ilmu, dipelajari ilmu itu, dihafalnya untuk disampaikan kepada manusia, bukan itu yang utamanya. Kita belajar ilmu ini untuk kita amalkan. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita baca, yang kita pelajari itu. Maka contoh orang yang tidak mendapatkan taufik itu adalah la yantafi' bi'ilmi, dia tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmu itu. Banyak orang semakin pandai semakin jauh dari hidayah Allah. Tahu enggak gitu tuh. Ilmu ini penting, berkah dia. Tinggi pun, profesor pun kita tak apa-apa cakap gitu. Tak elok itu, tak goma gitu. Ada yang mengatakan agama itu sama, marah kali gitu tuh. Tidak begitu dia. Itu bukan orang langkat begitu tuh. Yang tak goma gitu. Yang eloknya mengatakan agama itu sama, itu murtad dulu dia. Cakaplah begitu. Supaya itu tidak keluar dari seorang muslim. Siapapun dia. La yantafi' bi'ilmi, tidak mengambil manfaat dengan ilmunya. Yang ketiga, la yantafi' bi suhbatil akhyar, tidak bisa mengambil manfaat dengan berkawan dengan orang-orang baik. Kalau kawan jangan ditanya, kawannya orang hebat-hebat, habaib, ya, alim ulama, orang-orang soleh, tapi kelakuannya tetap. Seharusnya berkawan dengan orang-orang bisuhbatil akhyar ini, dia menjadi baik. Hadirin dan hadirat sekalian, ya. Al-mar'u ma'a man ahaba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya, baiklah dia maunya. Kenapa Allah tidak memberi dia taufik? Padahal dia punya ilmu yang banyak, punya harta yang banyak, padahal dengan harta itu memudahkan dia masuk surga. Orang kalau banyak harta seharusnya memudahkan dia masuk surga. Ini terbalik sudah. Ada orang tidak mampu sekolah, disekolahkannya. Ada rumah yang rusak, diboloknya. Jadi banyak peluang dia untuk masuk ke surga dengan harta dan ilmunya itu. Tapi kenapa dia tidak dapat taufik itu? Mungkin ada dosa yang menghalang untuk mendapatkan taufik itu. Ada dosa. Dosa apa? Wallahu a'lam. Mungkin ada dosa yang diperbuatnya, sehingga dengan dosa itu diketahui atau tidak, menghalang dia untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Payahlah dia sembahyang, payahlah dia bersedekah, payahlah dia menuntut ilmu, payahlah dia ibadah-ibadah lainnya. Ternyata ada dosa yang dibuatnya, diketahui atau tidak diketahui. Ditinjau, ditiliklah tuan-tuan sekalian. Mungkin kita ada dosa kita, sehingga kita tidak dapat meraih taufik Allah itu. Sehingga didinding Allah untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi riba, boleh jadi, kita tak tahu.
Bisa dosa suka menipu orang? Bisa. Itu bisa menjadi penghalang kita untuk mendapatkan taufik dari Allah. Atau dosa itu bisa mulutnya menyakiti orang saja. Kojonya menambah cakap, bisa juga. Cakap itu sebarisnya disampaikan pada orang satu alaniyah, satu halaman panjangnya. Ditambah-tambah lagi, boleh jadi karena itulah taufik tidak sampai kepadanya. Maka fahuwa aslu sa'adatik fid dunya wal akhirah. Taufik itu asal keberuntungan di dunia dan akhirat. Wala a'zamus sa'adah fid darain. Wala a'zamus sa'adah fid darain. Tidak ada yang lebih besar daripada keberuntungan dunia dan akhirat itu, hadirin dan hadirat sekalian. Wal hikmatut tasiyah was samadun. Adapun hikmah yang ke-89, hikmah yang ke-89 ini masih ada hubungan hikmah yang ke-88. Kafal amilin jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasati. Cukuplah akan orang-orang yang beramal ibadah itu balasan ganjaran sesuatu yang Allah bukakan atas hati mereka pada taat, dan yang Allah datangkan atas mereka daripada adanya kejinakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud mu'anasati, kejinakan. Hadza bayanun akhar lima yukrimuhum bihi minal jazail muajjal. Ini keterangan lain sesuatu yang Allah muliakan mereka dengan daripada balasan disegerakan. Apa dia? Wa huwa annal amilin bi rabbihim yuftah lahum minal ulum wal ma'arif ma yuftah lahum li ghairihim. Orang yang beramal ibadah kepada Allah dibukakan bagi mereka itu ilmu-ilmu ma'rifat-ma'rifat yang tidak dibukakan bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin dan hadirat sekalian, ini termasuk balasan taat yang disegerakan oleh Allah di alam dunia ini. Orang yang taat kepada Allah itu diberi Allah ilmu-ilmu dan ma'rifat yang tidak diberikan Allah kepada orang yang tidak taat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat taufik, hidayah, taufik dan i'anah, dan Allah berikan kita istiqamah dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.